Di dunia ini, nasib seseorang bisa berubah dalam sekejap. Siapa sangka, seorang janda muda dari desa kecil di Lumajang yang berangkat menjadi TKW ke Dubai demi anaknya, justru berakhir dinikahi oleh cucu seorang sultan kaya raya. Namun, di balik kisah bak dongeng ini, tersimpan perjuangan, air mata, dan ujian berat yang tidak pernah ia bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini benar-benar takdir, atau hanya cobaan lain dalam hidupnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, tulis sholawat di komentar, dan sebutkan asal daerah kalian. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran hidup dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Mari kita simak kisah selengkapnya di sebuah desa kecil yang terpencil di Lumajang, Jawa Timur. Seorang wanita muda bernama Rina Sari sedang duduk di teras rumah kecilnya yang mulai lapuk. Ia memandangi langit senja yang kemerahan, sembari mendekap anaknya, Farel, yang tertidur dalam pangkuannya. Angin sore yang sejuk berhembus pelan, tetapi hati Rina terasa sesak. Sejak suaminya Rizal meninggal dalam kecelakaan kerja, kehidupannya berubah drastis. Dulu, meski hidup sederhana mereka bahagia, kini ia harus menjadi satu-satunya harapan bagi anaknya. "Bu, besok aku masuk sekolah lagi ya," gumam Farel setengah mengantuk. Rina tersenyum pahit. Ia mengusap rambut anaknya yang halus, lalu menjawab, "Iya nak, besok sekolah lagi." Namun, hatinya menangis. Ia tidak tahu bagaimana membayar uang sekolah Farel yang semakin menumpuk. Setiap hari, Rina harus bekerja dari pagi hingga malam. Ia mencuci baju untuk beberapa keluarga di desa, menyapu halaman orang lain, dan menjual gorengan di pinggir jalan. Meski tubuhnya lelah, ia tetap tersenyum di depan anaknya. Ia ingin Farel merasa bahagia, meski kenyataannya sangat berat. Namun, upah yang ia terima tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kadang, ia harus mengganjal perutnya sendiri, agar makanan yang tersisa bisa diberikan kepada anaknya. Keputusan itu bukanlah hal mudah. Rina tidak pernah sekalipun meninggalkan tanah kelahirannya, apalagi pergi ke negeri asing. Namun, demi masa depan anaknya, ia harus menguatkan hati. Saat hari keberangkatan tiba, Farel menangis sejadi-jadinya. "Ibu, jangan pergi. Aku takut tanpa ibu," teriaknya sambil memeluk erat tubuh ibunya. Rina berusaha tersenyum, meski hatinya hancur. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain meninggalkan anaknya. Dengan air mata yang tak bisa dibendung, ia menangkup wajah kecil Farel dan berkata, "Nak, ibu pergi untuk masa depanmu. Ibu janji, ibu akan kembali membawa kebahagiaan untuk kita." Perjalanan ke Dubai terasa begitu panjang dan melelahkan. Selama di pesawat, Rina terus menggenggam foto kecil Farel, menguatkan hatinya yang hampir runtuh. Saat pesawat akhirnya mendarat, ia terperangah melihat dunia yang begitu berbeda. Gedung-gedung pencakar langit menjulang, jalanan penuh mobil mewah, dan orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat dengan kesibukan mereka. Ia merasa asing, hatinya berdesir cemas. Bisakah aku bertahan di tempat seperti ini? Namun ia meneguhkan hati. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk menyerah. Suatu malam, setelah seharian bekerja, ia terduduk di lantai rumah kontrakannya yang sempit. Ia melihat sekeliling. Dinding bambu mulai rapuh, atap bocor saat hujan, dan lantai yang mulai retak. Dengan air mata yang mengalir tanpa ia sadari, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus berubah. Aku tidak bisa terus begini." Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, akhirnya ia mengambil keputusan berat, menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. Itu adalah satu-satunya cara agar ia bisa mengubah nasib. Setibanya di tempat kerja, Rina merasa seperti berada dalam mimpi. Ia ditempatkan di istana megah milik Sultan Abdul Malik, pria kaya raya berusia 90 tahun. Istana itu lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pilar-pilar emas, lantai marmer mengilap, taman luas dengan air mancur indah, itu semua seperti dunia dongeng. Namun,
Ada beban besar yang harus ia tanggung. Ia harus merawat sultan yang sedang sakit-sakitan dan sangat dihormati di kerajaan itu. Kepala pelayan memperingatkannya, jangan membuat kesalahan sekecil apapun. Sultan adalah orang paling dihormati di negeri ini. Hari pertama bekerja, Rina merasa gugup. Saat ia memasuki kamar sultan, ia melihat seorang pria tua dengan wajah penuh keriput terbaring di ranjang berlapis sutra. Napasnya terdengar berat, matanya sayu, dan ekspresinya penuh kesepian. Dengan hati-hati, Rina merapikan selimutnya dan berkata, "Tuan, apakah Anda merasa nyaman?" Sultan membuka matanya perlahan dan menatapnya. "Siapa namamu?" tanyanya, dengan suara lemah. "Rina." "Tuan." Sultan mengangguk pelan. "Sudah lama aku tidak merasakan kehangatan seperti ini," katanya lirih. Sejak hari itu, Rina merawat Sultan dengan penuh ketulusan. Ia tidak hanya merawat tubuhnya, tetapi juga menghangatkan hatinya yang kesepian. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Rina dengan Sultan semakin erat. Rina selalu memastikan Sultan makan tepat waktu, membacakan doa untuknya sebelum tidur, serta menemaninya berbicara tentang masa lalunya. "Saya pernah memiliki istri yang sangat saya cintai," kata Sultan suatu hari. "Tapi takdir memisahkan kami. Sejak saat itu saya hidup dalam kesepian." Rina mendengarkan dengan penuh empati. Ia menyadari bahwa bahkan orang sekaya dan sekuat Sultan pun tetap bisa merasa kesepian. Di luar dugaan, kesehatan Sultan mulai membaik. Dokter pribadinya heran melihat perubahan itu. "Ini luar biasa. Saya rasa kehadiranmu membawa kebahagiaan bagi Sultan," katanya kepada Rina. Tanpa disadari, Sultan mulai menganggap Rina sebagai keluarga. Suatu hari, istana menjadi lebih sibuk dari biasanya. Para pelayan tampak bergegas ke sana kemari. Rina bertanya kepada salah satu pelayan senior, "Ada apa? Kenapa semua tampak terburu-buru?" Pelayan itu menjawab dengan suara penuh hormat, "Cucu Sultan, Sheikh Hasan, akan pulang hari ini." Rina tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun, beberapa jam kemudian, ia melihat seorang pria muda memasuki ruang utama istana. Sheikh Hasan adalah pria tinggi, tampan, dengan sorot mata tajam, dan penuh wibawa. Saat berjalan melewati lorong istana, tatapannya tertuju pada Rina yang sedang menyiapkan obat untuk Sultan. Dengan suara tegas, ia bertanya pada kepala pelayan, "Siapa wanita itu?" Kepala pelayan menjawab, "Dia adalah Rina, perawat yang sangat tulus merawat Sultan." Sheikh Hasan diam, menatap Rina dalam-dalam. Ia tidak menyadari bahwa wanita sederhana itu akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu, dan hubungan Rina dengan Sultan semakin dekat. Tidak seperti sebelumnya, Sultan kini lebih banyak tersenyum dan tampak lebih tenang. Rina telah membawa kehangatan yang telah lama hilang dari hidupnya. Setiap pagi, Rina akan membangunkan Sultan dengan penuh kelembutan. "Selamat pagi, Tuan. Sudah saatnya sarapan," katanya dengan suara lembut. Sultan yang biasanya sulit bangun di pagi hari kini, mulai menanti kehadiran Rina setiap harinya. "Aku merasa lebih baik sejak kau merawatku, Rina," ucap Sultan suatu hari. Selain merawat fisik Sultan, Rina juga mendengarkan cerita-cerita masa lalu Sultan dengan penuh perhatian. Sultan mulai berbagi kisah hidupnya, tentang bagaimana ia kehilangan istrinya bertahun-tahun lalu, tentang kerajaannya yang megah, dan tentang cucunya yang menjadi satu-satunya penerusnya. Suatu malam, saat Rina selesai menyiapkan obat Sultan, pria tua itu menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. "Kau tahu, Rina, aku merasakan sesuatu yang berbeda sejak kau ada di sini." Rina menatap Sultan dengan penuh hormat, tetapi juga penasaran. "Apa maksud Anda, Tuan?" tanyanya pelan. Sultan menghela napas panjang. "Aku merasa tidak lagi sendirian." Hati Rina terasa hangat mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa di balik kekayaan dan kemegahan istana, Sultan hanyalah seorang pria tua yang merindukan kasih sayang dan perhatian. Pada suatu hari yang cerah, istana menjadi lebih sibuk dari biasanya. Para pelayan tampak bergegas ke sana kemari, menata ruangan, membersihkan lantai marmer yang berkilauan, dan memastikan segalanya tampak sempurna.
Rina yang sedang membantu menyiapkan obat untuk Sultan bertanya kepada salah satu pelayan senior. "Ada apa? Kenapa semua tampak lebih sibuk dari biasanya?" Pelayan itu tersenyum sambil berbisik, "Sheikh Hasan akan kembali dari London hari ini." Nama itu terdengar asing di telinga Rina. Ia belum pernah mendengar banyak tentang Sheikh Hasan selain dari beberapa cerita yang diceritakan oleh Sultan. Yang ia tahu, Sheikh Hasan adalah cucu sematawayang Sultan dan pewaris seluruh kekayaan kerajaan. Rina tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya, tugasnya adalah merawat Sultan, bukan terlibat dalam urusan keluarga kerajaan. Namun, dalam hatinya, ada sedikit rasa penasaran tentang seperti apa sosok Sheikh Hasan. Saat senja mulai menyelimuti istana, suara deru mobil terdengar mendekat. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti di depan pintu gerbang utama. Seorang pria tinggi, gagah, dan tampan keluar dari mobil dengan langkah tegap. Ia mengenakan pakaian khas pria Arab yang elegan, sorot matanya tajam, dan wajahnya penuh dengan wibawa. Dialah Sheikh Hasan. Saat memasuki istana, Sheikh Hasan memandang sekeliling dengan ekspresi serius. Pandangannya berhenti pada seorang wanita sederhana yang berdiri di sudut ruangan, tengah menyiapkan obat untuk Sultan. "Sheikh Hasan, selamat datang kembali," sapa kepala pelayan dengan penuh hormat. Sheikh Hasan hanya mengangguk pelan sebelum bertanya, "Siapa wanita itu?" Sambil menatap Rina. "Dia adalah Rina, perawat yang merawat Sultan dengan sangat tulus," jawab kepala. Pelayan Sheikh Hasan tidak menjawab. Tatapannya tetap tertuju pada Rina, seakan sedang mencoba memahami sesuatu. Rina bisa merasakan tatapan tajam Sheikh Hasan menusuk ke arahnya. Ia merasa sedikit canggung, tetapi tetap berusaha bersikap profesional. "Sheikh Hasan, ini waktunya untuk memberi obat kepada Sultan," ucap Rina dengan nada sopan. Sheikh Hasan menatapnya lebih lama sebelum akhirnya berjalan mendekat. Dengan suara rendah namun tegas, ia berkata, "Aku ingin berbicara denganmu sebentar." Rina sedikit terkejut, tetapi ia mengangguk pelan. Mereka berjalan ke taman belakang istana yang dipenuhi dengan bunga mawar merah yang indah. Sheikh Hasan menyilangkan tangannya di dada dan menatap Rina dengan tatapan menyelidik. "Aku tidak tahu siapa dirimu, tetapi kakekku tampaknya sangat mempercayaimu." Rina menelan ludah. Ia bisa merasakan ketidakpercayaan dalam nada suara Sheikh Hasan. "Saya hanya melakukan tugas saya, Sheikh," jawabnya lembut. Sheikh Hasan tersenyum kecil, tetapi tatapannya tetap tajam. "Tidak banyak orang yang bisa membuat kakekku merasa lebih baik. Kau berbeda." Rina tidak tahu bagaimana harus merespons. Ia hanya bisa menunduk, merasa bahwa percakapan ini semakin aneh. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, seorang pelayan datang terburu-buru dan berkata, "Sheikh, Sultan ingin bertemu dengan Anda." Sheikh Hasan menghela napas panjang. Ia memandang Rina sekali lagi sebelum berjalan pergi. Malam itu, setelah pertemuan dengan Sheikh Hasan, Sultan meminta untuk berbicara dengan cucunya secara pribadi. "Sheikh, duduklah di sini," ujar Sultan dengan suara lemah. Sheikh Hasan menurut. Duduk di samping tempat tidur kakeknya. Sultan menatap cucunya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin kau menikahi Rina." Sheikh Hasan terbelalak. "Apa?" Sultan mengangguk pelan. "Dia wanita yang baik. Dia tulus. Dan aku ingin melihatnya bahagia sebelum aku menutup mata." Sheikh Hasan menggeleng pelan. "Tapi, kakek, aku bahkan belum mengenalnya dengan baik." Sultan tersenyum tipis. "Terkadang, kau tidak perlu mengenal seseorang terlalu lama untuk tahu bahwa dia adalah orang yang tepat." Sheikh Hasan terdiam. Ia menatap keluar jendela, melihat bulan yang bersinar terang di langit Dubai. Ia tidak tahu harus berkata apa. Saat berita itu sampai ke telinga Rina, ia merasa dunia seperti berhenti berputar. "Apa? Saya dijodohkan dengan Sheikh Hasan?" Suaranya hampir tak terdengar. Kepala pelayan yang menyampaikan berita itu mengangguk. Itu keputusan Sultan. Dan ketika Sultan sudah membuat keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya.
Rina merasa tubuhnya lemas. Bagaimana mungkin seorang wanita sederhana seperti dirinya bisa dinikahkan dengan pria seperti Sheikh Hasan? Ia teringat pada Farel, pada kehidupannya di Lumajang, dan pada impian sederhananya untuk hanya menjadi seorang ibu yang bekerja keras demi anaknya. Namun kini, takdir telah membawanya ke jalan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Sheikh Hasan duduk diam di balkon istana, menatap langit Dubai yang berkilauan dengan jutaan lampu dari gedung-gedung pencakar langit. Kata-kata kakeknya terus terngiang di pikirannya. Aku ingin kau menikahi Rina. Pernyataan itu begitu mendadak, begitu mengejutkan, hingga membuat pikirannya kacau. Ia telah merencanakan masa depannya dengan cara yang berbeda. Ia memiliki banyak rencana, melanjutkan bisnis keluarga, memperluas investasi di berbagai negara, dan mungkin suatu hari nanti menikah dengan seorang wanita dari keluarga terpandang. Tetapi tidak pernah, sekalipun, ia membayangkan akan dijodohkan dengan seorang wanita sederhana seperti Rina. Siapa dia sebenarnya? Mengapa kakek begitu percaya padanya? Sheikh Hasan mengingat pertama kali melihat Rina. Seorang wanita biasa dengan pakaian sederhana dan mata yang terlihat lelah. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Ketika semua orang di istana hanya melihat kakek sebagai seorang sultan yang harus dilayani dengan hormat, Rina melihatnya sebagai seorang manusia yang perlu dirawat dengan kasih sayang. Tapi apakah itu cukup untuk membuatnya menikahinya? Pikiran itu membuatnya gelisah. Di kamar kecilnya yang terletak di sisi timur istana, Rina duduk termenung. Keputusan sultan masih terdengar seperti mimpi baginya. Aku dijodohkan dengan cucunya, Sheikh Hasan, seorang pria kaya raya, tampan, dan terhormat. Ia bahkan tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Semenjak ia bekerja di istana, ia hanya memiliki satu tujuan, bekerja dengan tulus untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Ia tidak pernah membayangkan hal lain, apalagi sampai menikah dengan seorang bangsawan. Tangannya gemetar saat ia menatap bayangan dirinya di cermin kecil di mejanya. Wajahnya terlihat biasa, tidak ada kecantikan luar biasa seperti wanita-wanita Dubai yang selalu berpakaian anggun dan berkelas. Ia hanyalah seorang janda miskin dari Lumajang yang merantau demi sesuap nasi. Suara ketukan pintu membuyarkan pikirannya. Seorang pelayan masuk dengan ekspresi canggung. "Rina, Sultan ingin berbicara denganmu." Jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju kamar Sultan, berharap bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Saat Rina masuk ke dalam kamar Sultan, ia menemukan pria tua itu sedang duduk dengan tenang di kursinya. Matanya yang lemah menatapnya dengan lembut. "Rina," katanya dengan suara serak, "duduklah di sini." Rina menelan ludah, lalu duduk di kursi di sebelahnya. Jantungnya berdebar keras. Sultan menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Kau pasti terkejut dengan keputusan ini." Rina mengangguk. Saya tidak mengerti, Tuan. Mengapa saya?" Sultan tersenyum tipis. "Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu, Rina. Ketulusan, kejujuran, dan hati yang lembut. Kau merawatku bukan karena uang, tetapi karena hatimu baik. Itu adalah kualitas yang tidak bisa dibeli dengan harta." Air mata mulai menggenang di mata Rina. Ia tidak pernah mendengar seseorang berbicara seperti itu tentang dirinya sebelumnya. "Aku ingin kau menikah dengan Hasan," lanjut Sultan. "Aku ingin memastikan kau memiliki masa depan yang lebih baik. Dan aku ingin cucuku memiliki seseorang yang bisa mengajarinya tentang kesederhanaan dan kasih sayang. Tapi, Tuan, saya hanya seorang wanita biasa," kata Rina terbata-bata. "Saya tidak layak untuknya." Sultan menggeleng. "Rina, layak atau tidaknya seseorang tidak diukur dari harta atau status sosial. Hati yang baik lebih berharga dari emas." Beberapa hari setelah keputusan itu diumumkan, Rina dan Sheikh Hasan akhirnya bertemu dalam situasi yang lebih pribadi. Mereka duduk berhadapan di taman belakang istana, di bawah langit malam,
yang dihiasi bintang-bintang berkilauan. Sheikh Hasan masih terlihat ragu, sementara Rina hanya bisa menunduk, merasa canggung. Akhirnya, Sheikh Hasan membuka suara. "Aku tidak tahu bagaimana harus menanggapi semua ini," katanya dengan nada serius. Rina mengangguk pelan. "Saya juga, Sheikh. Saya bahkan tidak pernah membayangkan ini." Sheikh Hasan menatapnya dalam-dalam. "Kakekku sangat percaya padamu. Dia bilang kau adalah orang yang baik, seseorang yang bisa membawa perubahan dalam hidupku." Rina menggigit bibirnya. "Saya tidak tahu apakah saya bisa menjadi seseorang yang pantas untuk Anda." Sheikh Hasan menghela napas. "Aku tidak percaya pada perjodohan, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan keinginan terakhir kakekku." Mereka berdua terdiam, dikelilingi oleh suara angin yang berhembus pelan. Dalam hati, Rina bertanya-tanya, apakah pernikahan ini benar-benar bisa terjadi? Tak lama setelah percakapan itu, persiapan pernikahan mulai dilakukan. Rina masih tidak bisa percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Gaun pernikahan yang begitu indah telah disiapkan untuknya. Pelayan istana datang membantunya bersiap, dan seluruh istana dipenuhi dengan dekorasi yang megah. Namun, di balik semua kemewahan itu, hatinya masih dipenuhi dengan keraguan. Sementara itu, Sheikh Hasan juga masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan. Ia merasa hidupnya tiba-tiba berubah dalam sekejap, dan ia tidak tahu apakah keputusan ini akan membawa kebahagiaan atau malah menjadi beban. Namun, di hari pernikahan, saat Rina berjalan menuju altar dengan gaun putih sederhana dan mata yang dipenuhi air mata haru, Sheikh Hasan melihat sesuatu yang berbeda. Di balik kesederhanaannya, Rina memiliki ketulusan yang sulit ditemukan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sheikh Hasan mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah takdir yang telah digariskan Tuhan untuknya. Saat mereka akhirnya berdiri berdampingan, Sultan yang sedang duduk di kursi roda tersenyum, bangga. Ia telah melihat sesuatu yang bahkan cucunya sendiri belum menyadari, bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari kesempurnaan, tetapi dari ketulusan hati. Setelah pernikahan mewah yang dihadiri oleh para bangsawan dan tokoh-tokoh penting, kehidupan Rina berubah secara drastis. Dari seorang wanita sederhana yang hanya berniat bekerja demi masa depan anaknya, kini ia menjadi bagian dari keluarga, kerajaan. Namun, kehidupan di istana tidak semudah yang dibayangkan. Setiap langkahnya diperhatikan, setiap tindakannya menjadi sorotan. Banyak yang tidak menerima kehadirannya sebagai istri dari Sheikh Hasan. Di balik senyum manis para tamu kerajaan, ada bisikan-bisikan merendahkan. Dia hanya seorang wanita biasa, bagaimana bisa dia menjadi istri Sheikh? Apa yang dilihat Sultan dari dirinya? Pasti ini hanya permainan politik. Rina hanya bisa diam. Ia mencoba bertahan, tetapi hatinya terasa begitu berat. Ia tidak pernah menginginkan semua ini. Ia hanya ingin bekerja dan membahagiakan anaknya. Namun, setiap kali ia merasa lemah, ia mengingat satu hal. Ia melakukan ini demi masa depan Farel. Di sisi lain, Sheikh Hasan juga tidak bisa langsung menerima pernikahan ini dengan sepenuh hati. Meski ia menghormati keputusan kakeknya, ia masih merasa ada jarak di antara mereka. Pernikahan mereka bukanlah akhir dari kisah ini, melainkan awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian. Hari-hari berlalu, dan Rina mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Namun, ada satu hal yang membuatnya sulit beradaptasi, perbedaan budaya yang begitu besar. Sebagai wanita dari desa kecil di Indonesia, Rina tumbuh dalam lingkungan yang sederhana. Ia terbiasa hidup mandiri, mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, dan hidup apa adanya. Namun, di istana ini, segala sesuatu dilakukan oleh pelayan. "Biar saya saja yang membersihkannya," kata Rina suatu hari ketika melihat seorang pelayan menyiapkan tempat tidur mereka. Pelayan itu tampak terkejut. "Tidak, Nyonya, itu tugas kami." Di sisi lain, Sheikh Hasan juga masih menjaga jarak. Ia jarang menghabiskan waktu bersamanya dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan urusan bisnisnya. Suatu malam, Rina memberanikan diri bertanya,
Sheikh, apakah saya telah melakukan sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman? Sheikh Hasan terdiam. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Bukan begitu. Aku hanya butuh waktu." Kata-kata itu terasa menggantung di udara. Rina mengerti bahwa pernikahan ini bukanlah sesuatu yang mudah diterima oleh keduanya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali melihat Sheikh Hasan. Di tengah upayanya untuk menyesuaikan diri, sebuah kabar buruk mengguncang istana. Sultan jatuh sakit dan kondisinya semakin memburuk. Dokter-dokter terbaik didatangkan, tetapi usianya yang sudah tua membuat tubuhnya semakin lemah setiap harinya. Suatu malam, ketika Rina memasuki kamar Sultan, ia menemukan pria tua itu terbaring dengan napas yang berat. Matanya yang sayu menatapnya dengan penuh kasih. "Rina, mendekatlah." Rina mendekat, menggenggam tangannya yang dingin. "Terima kasih karena telah merawatku dengan begitu tulus." Suara Sultan bergetar, napasnya lemah. Air mata mengalir di pipi Rina. "Tuan, saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Sultan tersenyum. "Aku hanya punya satu permintaan terakhir. Tolong, jangan pernah meninggalkan Hasan. Dia membutuhkan seseorang sepertimu." Sebelum Rina bisa menjawab, Sultan menghembuskan napas terakhirnya. Seluruh istana diliputi duka. Sheikh Hasan yang selama ini menahan emosinya, akhirnya menangis untuk pertama kalinya. Ia memeluk tubuh kakeknya yang tak bernyawa dan berbisik, "Aku akan menjalankan semua yang kakek inginkan." Setelah kepergian Sultan, Sheikh Hasan berubah. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama Rina, memperhatikannya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat wanita itu dengan cara yang berbeda. Sebelumnya, ia hanya melihat Rina sebagai seorang wanita biasa yang masuk dalam kehidupannya karena keputusan kakeknya. Tetapi kini, ia melihat ketulusan, keberanian, dan kesabaran yang luar biasa dalam dirinya. Suatu malam, ia menemukan Rina duduk di taman istana, memandangi langit dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang kau pikirkan?" tanyanya, duduk di sampingnya. Rina menghela napas panjang. "Aku hanya merindukan anakku." Sheikh Hasan menatapnya lama. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang hangat dalam hatinya. "Rina," panggilnya pelan. Rina menoleh. Ia melihat ekspresi yang berbeda dalam mata Sheikh Hasan. Bukan lagi ketidakpercayaan, tetapi sesuatu yang lebih dalam. "Aku tahu pernikahan ini tidak mudah untukmu," katanya pelan. "Tapi aku ingin kita memulainya dengan cara yang benar. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, bukan sebagai istri yang dijodohkan untukku, tetapi sebagai seseorang yang mungkin bisa menjadi bagian dari hidupku." Kata-kata itu membuat hati Rina bergetar. Apakah ini berarti Sheikh Hasan akhirnya mulai menerimanya? Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Sheikh Hasan mulai lebih terbuka, lebih sering tersenyum, dan lebih memperhatikan Rina. Ia bahkan mengajak Rina untuk pergi bersamanya ke berbagai acara kerajaan, memperkenalkannya sebagai istrinya dengan penuh kebanggaan. Namun, ada satu hal yang belum terselesaikan. Farel Rina tidak bisa terus hidup di istana tanpa anaknya. Ia ingin Farel tumbuh di sisinya. Ketika ia mengutarakan keinginannya, Sheikh Hasan terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Jika itu yang kau inginkan, kita akan menjemputnya." Air mata haru mengalir di pipi Rina. Ia tidak pernah menyangka, pria yang dulu ragu untuk menikahinya kini mulai membuka hatinya dan menerima kehidupannya sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, mereka terbang ke Indonesia untuk menjemput Farel. Saat melihat ibunya, anak itu berlari dan memeluknya erat-erat. "Ibu pulang?" tanyanya dengan mata berbinar. Rina tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. "Ibu pulang, dan kita akan hidup bersama." Sheikh Hasan melihat momen itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang tepat. Dari seorang janda miskin dari Lumajang, kini Rina menjadi bagian dari sebuah kisah luar biasa. Kisah cinta yang lahir dari ketulusan, keteguhan, dan kepercayaan.